Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada audiens yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Mirza Zufar Al-Haq Firdausi dengan NIM 25111111210046. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Gigi, Prodi Kedokteran Gigi, Universitas Lampung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Saya dari angkatan 2025. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi genitalia pria dengan tujuan agar kita dan juga audiens bisa memahami ini struktur dan fungsi dari sistem reproduksi pria. Baik, langsung saja tanpa bertele-tele. Yang pertama ada genitalia externa, penis. Nah, penis itu adalah organ kopulasi dan ekskresi. Penis sendiri itu tersusun dari 3 massa jaringan erektil silindris. Nah, di dalamnya itu ada corpus cavernosum atau struktur erektil utama terbungkus massa albuginea yang kokoh. Nah, kemudian ada corpus spongiosum. Corpus spongiosum mengelilingi uretra dan membentuk glans penis. Nah, di dalamnya terdapat uretra sebagai jalur keluarnya urin dan juga semen. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, dari PPT-nya ada penis dorsal vein dan arteri, skin, deep artery, corpus cavernosum, corpus spongiosum, di dalamnya ada uretra, dan juga ada tunika albuginea yang tebal dan kokoh ya. Kemudian ada juga nih gambaran untuk histologinya, jaringan histologinya. Baik, selanjutnya ada genitalia externa atau skrotum. Nah, skrotum itu adalah kantung kulit berlapis yang melindungi testis dan berperan vital nih dalam menjaga fungsinya. Di dalamnya ada otot dartos dan juga kremaster. Otot dartos itu mengatur luas permukaan skrotum untuk termoregulasi. Kemudian otot kremaster itu untuk mengangkat atau menurunkan testis untuk menjaga suhu optimal. Suhu testis itu harus 2-4 Celcius lebih rendah dari suhu tubuh untuk spermatogenesis yang efektif. Nah, ketika suhu itu panas, testis itu akan menurun posisinya. Kemudian saat dingin dia akan mengkerut atau naik. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, ada gambarnya nih, spermatic cord dan skrotum dari bagian depan. Ada spermatic cord, ada external fascia, kremasterik, internal fascia, neurovascular struktur, tunica vaginalis, visceral, cavity parietal. Kemudian ada kulit, ada dartos muscle, skrotum, septal skrotum, dan juga penis. Nah, kemudian dari genitalia interna selanjutnya ada testis. Nah, struktur pelindung dari testis itu diselubungi oleh tunica vaginalis dan tunica albuginea yang kuat. Seperti yang kita lihat tadi ada tunica vaginalis ya, teman-teman. Nah, kemudian ada tubulus seminiferus, yaitu tempat utama berlangsungnya spermatogenesis atau pembentukan sperma. Nah, kemudian ada Sertoli atau pemberian nutrisi pada sperma, membentuk blood testis barrier dan memproduksi inhibin. Kemudian ada sel Leydig, yaitu fungsinya bertanggung jawab dalam produksi hormon testosteron. Nah, testis itu sendiri adalah kelenjar endokrin dan eksokrin yang esensial untuk fungsi reproduksi pria. Nah, ini ada juga gambarnya teman-teman. Kita bisa lihat nih testicular struktur. Ada spermatic cord ya, ada blood vessel-nya, ada arteri, ada ductus deferens-nya, head of epididymis, efferent ductul, rete testis, body of epididymis lagi. Kemudian ada testis, tunica vaginalis sebagai pelindung daripada tadi, tunica albuginea yang kokoh, cavity of tunica vaginalis, dan ekor daripada epididymis. Baik, selanjutnya dari genitalia interna itu ada jalur pematangan dan transportasi sperma. Yang pertama ada epididymis.
Nah, epididymis itu adalah tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Sperma yang baru terbentuk belum motil, kemudian menjadi motil dan mampu membuahi di epididymis. Mampu membuahi. Kemudian ada vas deferens, saluran berotot tebal yang mendorong sperma menuju uretra saat ejakulasi melalui gerakan peristaltik. Kemudian ada ductus ejaculatorius, terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Fungsinya adalah menyalurkan sperma dan cairan seminal ke uretra. Nah, ini ada gambarnya juga teman-teman. Deferens, kepala dari epididymis, appendix of testis, pampiniform plexus testis, dan juga potongan dari tunica vaginalis, dan juga ada ductus deferens. Nah, kelenjar aksesorinya yaitu adalah produksi cairan semen yang terdiri dari vesicula seminalis. Vesicula seminalis menghasilkan sekitar 60% volume semen. Cairannya kaya fruktosa atau energi sperma dan prostaglandin yang membantu motilitas. Kemudian yang kedua ada kelenjar bulbouretralis atau Cooper yang fungsinya adalah menghasilkan cairan mukoid pra-ejakulasi untuk lubrikasi dan menetralkan sisa urin asam di uretra. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat itu menyumbang sekitar 30% cairan semen. Cairan sedikit asam mengandung PSA untuk mencairkan semen mengelilingi uretra. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, ada gambarnya ini. Yang warna kuning itu ada lateral lobes, kemudian yang hijau anterior lobe, yang merah uretra, yang biru median lobe, dan kemudian yang pink posterior lobe. Ya, kemudian ini dilihat dari transverse section dan juga sagittal section ya teman-teman. Kemudian, nah, jalur lengkap dari sperma dari produksi hingga ejakulasi. Nah, yang pertama ada testis. Testis ini tempat produksi sperma di tubulus seminiferus. Kemudian ada epididymis seperti yang disebutkan tadi, tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Kemudian yang ketiga ada vas deferens, yaitu adalah transportasi ke ductus ejaculatorius. Kemudian yang keempat di ductus ejaculatorius yaitu adalah tempat pencampuran dengan cairan seminal dari vesicula seminalis. Kemudian yang terakhir itu ada uretra, mengalir melalui uretra atau prostatica membranacea spongiosa dan dikeluarkan. Nah, hubungan anatomi yang penting dari reproduksi pria adalah suplai darah. Nah, suplai darah itu sendiri ada yang pertama ada arteri testikular, berasal langsung dari aorta abdominalis, menyuplai darah yang kaya oksigen ke testis. Kemudian yang kedua ada vena testikular, yang kiri itu bermuara ke vena renalis kiri, kemudian ke vena cava inferior. Untuk yang kanan itu bermuara langsung ke vena cava inferior tanpa ke renalis kiri terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada plexus pampiniformis. Jaringan vena ini berfungsi sebagai penukar panas, mendinginkan darah arteri yang masuk ke testis. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, ada aortanya, ada testikular, ada arteri testis, ada testicular vein, pampiniform plexus, ada kepala dari epididymis, ada arteri kremastik, ada arteri yang menuju vas deferens, dan juga ada ekor daripada epididymis. Nah, aspek klinis relevan pada reproduksi pria yaitu adalah gangguan sistem reproduksi. Nah, contoh-contohnya itu adalah yang pertama ada varicocele. Nah, varicocele itu adalah pembesaran abnormal vena plexus pampiniformis, paling sering itu di sisi kiri karena perbedaan anatomi drainase vena dapat menyebabkan infertilitas. Kemudian yang kedua ada cryptorchismus. Kondisi ini adalah kondisi di mana salah satu atau kedua testis itu gagal turun ke dalam skrotum, dan ini tuh memerlukan intervensi untuk mencegah gangguan spermatogenesis dan risiko keganasan. Kemudian yang ketiga ada BPH atau prostatitis, benign prostatic hyperplasia atau BPH.
itu adalah pembesaran prostat non kanker yang umum pada pria tua. Dapat menyempitkan uretra. Prostatitis itu adalah peradangan prostat dan seringkali karena infeksi. Nah, kesimpulannya dari presentasi kali ini adalah anatomi kunci kesehatan pria. Pemahaman mendalam tentang anatomi genitalia pria adalah fondasi penting untuk diagnosis dan penanganan medis terkait. Seperti yang bisa dilihat pada piramida di layar, ada kesehatan reproduksi yang pertama, kemudian fungsi hormonal, yang ketiga ada anatomi yang terperinci. Nah, jadi fungsi daripada memahami ini adalah agar kita bisa memahami juga nih sistem kesehatan pada reproduksi pria. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian pesan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.